Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, pada semangat ya untuk mengikuti mata pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo ketua kelas, pimpin doa. Selesai. Iya, selamat pagi anak-anak. Ibu kangen sama kalian ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menepati janji Ibu membahas tentang teks laporan hasil observasi. Ayo, siapa yang sudah mempelajari tadi malam atau yang mempelajari buku-buku atau teks-teks yang kalian tahu? Nah, sekarang sebelum memasuki mata pembelajaran hari ini yaitu teks hasil laporan observasi, Ibu akan mempresentasi kalian satu persatu. Wah, tidak ada yang absen atau sakit kan hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada ternyata. Nah, sekarang kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke teks hasil laporan observasi. Apa sih Ibu itu teks hasil laporan observasi dan bagaimana sih bagian atau strukturnya? Nah, Ibu akan jelaskan. Teks hasil laporan observasi adalah teks yang isinya penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau hasil observasi. Bagaimana sih Bu? Ibu jelasin ya. Jadi teks yang isinya penjabaran umum itu seperti contoh ya, teks beruang madu. Beruang madu itu seperti apa? Misalkan beruang madu adalah beruang yang berasal dari bla 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 bla, seperti itu ya anak-anak, dan berupa hasil dari pengamatan observasi, yaitu kalian melakukan pengamatan atau menganalisis suatu bagian yang ada di dalam teks tersebut. Misalkan bagian berat badan beruang madu sampai berapa, ukuran, makanan, dan lain-lain. Di samping itu terdapat dua struktur yang pendukung. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, ya betul sekali. Ada dua, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Apa sih Bu aspek yang dilaporkan dan pernyataan umum itu? Akan Ibu jelaskan secara singkat ya. Pernyataan umum adalah pembuka atau penghantar mengenai sesuatu benda atau hal. Jadi pada awal pembuka ya, seperti beruang madu adalah beruang yang berupa jenis atau sebagainya dan lain-lain. Dan yang kedua, aspek yang dilaporkan adalah bahasa atau rincian dengan objek yang diamati. Jadi kamu mengamati, oh beruang madu tuh makannya itu apa, biji-bijian atau buah-buahan atau apa, terus tinggi badan, ukuran, usia, dan lain-lain. Di samping itu juga terdapat struktur pendukung. Ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ada 4. Apa saja itu? Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, serta penutup. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat ya. Yang pertama, definisi umum, pembuka yang berisi mengenai bahasan seperti yang pernyataan umum tadi ya. Hampir sama. Definisi bagian adalah berupa ide pokok dari bahasan. Jadi di dalam teks tersebut, di dalam teks beruang madu itu terdapat ide pokok yang harus kalian ketahui. Yang ketiga adalah definisi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari laporan tersebut. Nah, di beruang madu itu manfaatnya kita bisa mengetahui jenis, ukuran, berat badan, sampai tinggal di tropis, subtropis, atau sebagainya. Yang terakhir adalah penutup, yaitu bagian rinci yang rinci dari teks tersebut atau bagian akhir ya. Jadi bagian akhir itu seperti mencakup semua yang ada di dalam teks beruang madu itu keseluruhan. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok ini ada 5-6 orang anggota, kemudian pilih salah satu sebagai ketua, dan setelah itu kalian sudah membawa yang Ibu minta kan?
betul sekali. Kertas asturo, gunting, dan lem. Nah, setelah itu Ibu sudah menyampaikan atau memberikan 2 lembar kerja. Yang pertama, teks hasil laporan observasi. Yang kedua yaitu struktur-struktur tadi yang Ibu sebutkan. Setelah itu, kalian akan menggunakan bahan-bahan itu sebagai presentasi. Nah, setelah kalian sudah presentasi semua, Ibu akan evaluasi, dan setelah itu akan Ibu evaluasi lagi bagaimana, sejauh mana kalian tahu. Nah, sudah semua kan? Oh, sudah semua, bagus sekali, bertepuk tangan. Dan Ibu mengevaluasi setiap kelompok sudah bagus, sudah menampilkan yang terbaik. Dan masih ada yang bingung atau yang masih ragu untuk diketahui, boleh tanya lebih lanjut ke Ibu ya. Dan tugas selanjutnya adalah kalian harus mencari teks hasil laporan observasi berbeda dari yang hari ini Ibu minta, yaitu di bidang pekerjaan ayah atau ibu atau kakak atau orang tua atau ibu mah tetangga kalian berprofesi sebagai apa, dan silakan dianalisis ya. Sekian dulu mata pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.